Kita di hadapan bendera merah putih. Ini kebanggaan kita. Dulu orang susah untuk memperjuangkan ini. Saling menguatkan dalam pertandingan dan kita diberikan kemenangan, kualitas main yang lebih baik dari yang kemarin. Diberikan untuk merah putih. Hello Garuda fans, Jens here. Amazing atmosphere at the Gelora Bung Tomo Stadium. I'm very happy with my first goal for the Indonesian team. I keep watching us this tournament. Thank you. Ya. Halo, saya Ikram Gifari. Terima kasih buat Sobat Garuda atas dukungannya sehingga kita menang pada pertandingan pertama ini. Dukung kami terus dan doakan kami bisa juara. Amin. Jadi tim ini yang kalau kata Indra Safri, dia bilang ini adalah tim yang lebih baik dari generasi emasnya di zaman Evan Dimas. Di zaman Evan Dimas itu tim kita gila-gilaan, timnas kita gila-gilaan. Nah ini kata Indra Safri ini lebih bagus, skillnya lebih merata dan memang kualitasnya di atas yang di zamannya si Evan Dimas. Terus target yang diberikan adalah juara kalau nggak salah untuk timnas yang sekarang. Karena Indra Safri ini kalau nggak salah udah 3 kali megang tim usia ini di Piala AFF. Dan cukup oke lah dia. Apalagi dengan sekarang ada tambahan pemain keturunan, rasanya sih lebih oke. Ini Arkan Kakak kalau misalkan duet sama si Jens ini kan tipikal, dia kan tinggi banget ya, hampir 190-an kalau nggak salah. Kalau misalkan dia bermain dengan level yang AFF yang pada kecil, ya gue rasa sih harusnya dia bisa nyetak gol banyak, harusnya dia bisa top score di sini. Kalau dia nggak bisa top score, agak ragu juga gue kalau misalkan dia harus main di main level senior. Oke? Setelah turnamen di Prancis, jadinya ada 3 pemain muda keturunan yang akan dinaturalisasi. Jangan anti kata naturalisasi, karena naturalisasi itu sebutan untuk prosesnya. Pemainnya pemain diaspora. Tapi naturalisasi itu adalah sebutan untuk prosesnya. Memang nggak bisa dipisahkan itu kalimat, oke? Kualitas sesuai dengan kebutuhan dari timnas kita. Kan kita sama-sama tahu, timnas kita di Toulon Cup yang lalu ya, baru beberapa waktu yang lalu kan performanya tidak baik. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membenahi performa ini, walaupun di Toulon Cup tersebut sudah ada pemain-pemain keturunan ini, tapi kan masih baru mereka. Ya, sepertinya mereka juga menjalani trial pada saat Toulon Cup tersebut, kecuali Jens Riven yang memang sudah direncanakan akan dinaturalisasi. Tapi kan 3 pemain ini, yang namanya adalah Mauresmo Hinoke, kemudian Tim Gapens, dan juga Dion Marks ya. Nah kalau nggak salah itu ya, nama 3 pemain ini ya. Dan ketiga pemain ini lahir di Belanda, tapi mereka memang punya garis keturunan Indonesia. Dan bagusnya Hinoke ini bisa bermain di wing. Kemudian Dion Marks bisa bermain di sektor fullback sebelah kiri. Dan Tim Gapens bisa bermain sebagai center back. Plus sudah ada Jens Riven yang bisa bermain sebagai striker. Artinya sekarang sudah ada 4 pemain keturunan Indonesia yang di masa depan atau segera lah ya, akan mulai bisa membela timnas Indonesia U19. Kan sekarang kita tahu di eranya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya segala sesuatunya bisa dipercepat lah ya. Dan dia juga memang sangat peduli dengan perkembangan timnas kita, baik itu timnas senior, timnas U19, dan juga tentunya timnas U16. Maka itu masing-masing pelatih diberikan target agar bisa dipenuhi. Dengan demikian kita tahu bahwa para pemain juga akan bisa fokus untuk mencapai target-target tersebut. Jadi dengan program jangka panjang seperti ini yang kita harapkan akan lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Bukan untuk menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi nanti siapapun yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia harus bisa bersaing, dan pada saat dia diberikan kesempatan harus bisa memberikan performa terbaiknya. Dan saya yakin semua pelatih yang melatih timnas Indonesia baik di level senior, U19 dan juga U16, 3-tiganya adalah profesional. Mereka akan melihat pemain mana yang perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti atau juga akan bisa menjadi bagian dari skuad. Jadi kita tunggu saja teman-teman debut secara resmi dari Mauresmo Hinoke, Dion Marks dan juga Tim Gapens, sambil juga kita menunggu debut dari Jens Riven yang akan dia lakukan di Piala AFF U19 yang akan bergulir pekan depan. Begini loh. Contoh yang Jackson Tiago ngomong nih, yang belakangan itu muncul.
Bahwa dia belum pernah lihat level timnas Indonesia seperti sekarang. Yes. Oke. Tapi kan Jackson juga tahu dong bedanya gitu loh. Jangan naif gitu loh. Jangan menafikan bahwa yang sekarang kan ada naturalisasi. Yang 8 bisa di starter, yang 7 bisa di starter gitu. Kalau kita pakai istilah tuan yang ori dan naturalisasi kan komposisinya 8-3, 7-4 gitu. Gitu. Jadi nggak boleh naif gitu loh. Ini situasinya berbeda. Lalu dengan situasi berbeda gitu, kita masih mau berpatokan ngeri ya babak 3 lawan Arab, lawan Australia, lawan Kalau Jepang. tanpa ada suntikan naturalisasi lagi kan begitu yang berkembang. Yes. Dan dengan suntikan naturalisasi kalau masih begitu lagi. Martin Apa Paes bedanya? wajib hadir. Kan begitu yang berkembang. Striker terbaru harus ada. Nah buat Anda itu tidak perlu sampai kayak gitu. Ya nggak perlu kalau nggak bisa, waktunya nggak kekejar tuh. Makanya itu kan keputusannya di federasi. Silakan saja mau ambil jalan itu. Saya mau lihat dari sudut sepak bolanya. Kalau dengan segala suntikan itu masih nggak berani juga di round 3, masih kemudian mengharap musisat bahasanya, lalu kita mulai menatap babak 4, siapa bedanya sama yang lalu-lalu gitu loh. Yang nggak ada naturalisasi gitu loh. Ya kemahalan aja ongkos yang menurut saya sih. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. STY puji Jens Raven, usai cetak gol debut di timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengaku puas dengan gol debut Jens Raven di laga perdana melawan Filipina di Piala AFF U19 2024. Jens Raven yang merupakan striker naturalisasi Indonesia itu mencetak 1 gol sekaligus penutup kemenangan Garuda Nusantara dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Tentu saya bersyukur, Jens Raven hanya bermain 15 menit bisa bikin 1 gol, kata Indra dalam konferensi pers pasca pertandingan, Rabu, 17/7. Indra Syafri bisa jadi puas dengan gol Raven. Akan tetapi Direktur Teknik PSSI itu juga tetap menagih gol lain dari pemain kelahiran Belanda tersebut. Tapi tadi sore janji dengan saya kalau dia dimainkan dia akan cetak 2 gol. Lah ini saya masih tagih 1 gol, tutur Indra. Meski mencetak gol, Indra Syafri melihat masih ada kekurangan dari performa Jens. Ia menurunkan pemain Akademi FC Dordrecht itu perlu adaptasi. Cukup puas kita, tapi kan Jens baru bergabung dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini dengan baik, ucapnya. Lebih lanjut, Indra Syafri juga menyoroti performa tim secara keseluruhan yang dinilainya belum konsisten dalam menerapkan filosofi permainan. Iya, belum konsisten, jadi game plan yang kita rencanakan, filosofi yang kita bangun di tim ini, enggak konsisten. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak, ujar dia. Makanya saya pikir memang pemain usia muda perlu waktu dan perlu kesabaran. Cuma yang saya pastikan saya akan kawal mereka secara individual quality dan selalu meningkat, tambahnya. Kendati demikian, Indra Syafri optimistis timnya bisa terus berkembang dan meraih hasil terbaik di turnamen ini. Kita bisa menghadapi pertandingan pertama dengan baik, mudah-mudahan pertandingan kedua, pertandingan ketiga, bisa kita lalui dengan baik, paparnya. Indra dan tim pelatih akan menjadikan fase grup ini untuk mencari bentuk serta komposisi terbaik dari tim ini untuk melangkah ke babak selanjutnya. Berita selanjutnya, Jens Raven viral di Belanda. Bangga dan takjub usai cetak gol perdana untuk timnas U19 Indonesia. Jens Raven buka suara seusai mencetak gol pertamanya buat timnas U19 Indonesia dalam laga melawan Filipina di ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina 6-0 dalam laga perdana ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu sukses mencetak gol ke-6 pada menit ke-87. Gol tersebut pun menyempurnakan kemenangan tim Merah Putih dalam laga melawan Filipina. Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri memang memilih menurunkan Jens Raven jelang pertandingan berakhir. Namun, Jens Raven berhasil memanfaatkan waktu 15 menit terakhir tersebut dengan maksimal, sehingga mencetak gol.
setelah berhasil mencetak gol debutnya buat timnas U19 Indonesia tersebut. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengungkapkan perasaannya. Pemain kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 2005 itu mengakui sangat bangga dan senang bisa bermain buat timnas Indonesia. Ia takjub dengan permainan pertamanya di Indonesia. Hal ini karena atmosfer yang dirasakan saat membela timnas Indonesia di Stadion GBT sangat luar biasa. Pertandingan pertamaku di Indonesia, atmosfer luar biasa di Stadion GBT, ujar Jens Raven kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Raven mengaku bahwa sebenarnya ia gugup harus bermain di hadapan banyak supporter. Ini karena ia mengaku belum pernah bermain di hadapan banyak supporter. Walaupun gugup tetapi ia merasa senang dan antusias. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Raven. Namun, ia mengakui setelah berhasil mencetak gol tentu saja ia merasa senang. Raven bahkan mengakui apabila ia merinding karena berhasil mencetak gol pertamanya untuk timnas U19 Indonesia. Apalagi ia sukses menyarangkan gol tepat di depan banyak supporter. Menurutnya itu momen luar biasa, sehingga ia merasa merinding. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit, luar biasa, merinding, tutur Raven. Sementara itu, timnas U19 Indonesia akan kembali menjalani perjuangan di ASEAN Cup U19 2024 ini dengan melawan Kamboja. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan akan menghadapi Kamboja pada tanggal 20 Juli mendatang di stadion yang sama. Sementara itu, saat ini timnas U19 Indonesia memimpin puncak klasemen grup A dengan mengemas 3 poin. Sedangkan posisi kedua ada Timor Leste yang berhasil mengalahkan Kamboja 3-2. Dengan begitu, mereka juga mengemas 3 poin hanya beda selisih gol dengan timnas U19 Indonesia. Berita selanjutnya, pelatih Filipina akui tertinggal jauh dari timnas Indonesia U19. Pelatih Filipina U19, Josep Ferre mengakui tim asuhannya sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia U19. Filipina U19 kalah timnas Indonesia U19 dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu tanggal 18 Juli tahun 2024. Pada pertandingan ini, Filipina diperkuat oleh beberapa pemain abroad serta keturunan. Namun cara itu baru digunakan dalam beberapa bulan terakhir di mana PSSI sudah lebih dahulu memiliki database pemain keturunan Indonesia. Saya pikir perbedaan Indonesia dan Filipina yang bisa Anda lihat bahwa masalahnya semakin besar dan makin menganga. Ini karena Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan dalam banyak hal, soal pembinaan dan semuanya sebelumnya dan Filipina baru mengerjakannya sekarang, kata Josep Ferre. Sayangnya, kedatangan pemain keturunan ini ternyata tak mampu menahan gempuran skuad Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri. Kita tertinggal jauh dari Indonesia, kita mencoba beratan dan mencoba untuk melakukan serangan balik, tapi pemain kita kebanyakan baru pertama kali mencoba rumput alami, kata Josep Ferre. Filipina memang menggunakan lapangan sintetis ketimbang lapangan alami. Selain itu, ternyata tak sedikit pemain yang baru pertama kali bertemu dengan supporter di stadion. Para pemain ini baru pertama kali bermain di hadapan para penggemar, maksud saya adalah para pemain ini baru bermain di hadapan para penggemar, kata Josep Ferre. Josep Ferre mengakui hasil binaan Indra Syafri pun ternyata lebih matang dari segi permainan. Mereka menunjukkan permainan bagus, mereka lebih baik saat menguasai bola, kata pelatih asal Spanyol ini. Josep Ferre pun memuji regulasi sepak bola Indonesia yang mewajibkan memainkan pemain U23 ini sangat berpengaruh pada permainan timnas Indonesia U23. Contohnya ada Arhan Kaka, mereka juga memberikan kesempatan pada para pemain muda untuk bermain di tim sebesar Persija, Persis, Barito Putra, jadi mereka terbiasa dengan ritme kompetisi profesional yang membuat mereka berkompetisi melawan tim-tim lebih besar, kata Josep Ferre. Kabar itu cepat menyeruak ya. Ketika Menpora mengatakan bahwa bisa saja Martin Paes akan bermain karena Menpora juga mendapat kabar katanya dari Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir yang mengatakan mungkin bisa. Sehingga ini banyak menimbulkan pertanyaan yang perlu memang untuk kita pastikan, mengkonfirmasi kebenaran ini. Jangan menimbulkan hoaks di mana-mana ya, kegaduhan untuk seorang Martin Paes karena kita tahu bersama Martin Paes kan sedang dalam pengurusan saat ini. Ya, bagaimana ada sebuah tim dari Pak Erick sudah tersedia untuk bisa terus mengupayakan ini ya baik di FIFA maupun sampai ke nantinya naik ke CAS untuk bisa menggolkan agar Martin Paes
resmi bisa mengenakan kostum tim nasional kita karena dia kan sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April yang lalu diambil sumpah dan di Kemenkumham dia resmi. Tinggal sekarang bagaimana ya perpindahan federasi dia yang masih alot tentunya dengan KNVB, dan jika ini sudah selesai ya di FIFA dan di CAS dia mungkin bisa bermain. Tapi kabar kemarin itu mengagetkan bahwa ini bisa. Nah, saya agak berhati-hati memang tidak buru-buru cepat untuk merespon kabar ini walaupun banyak pertanyaan itu datang kepada saya, sehingga saya coba untuk mengkonfirmasi ini langsung. Jadi tidak langsung kemana-mana sehingga tidak menjadi liar soal Martin Paes ini. Kebenaran itu, jadi saya sekali lagi tidak mau menimbulkan hoax di sini, sehingga saya coba kontak langsung menanyakan apakah benar Pak Ketua sesuai dengan omongan Pak Dito Aryo Tejo Menpora kemarin, karena dia juga mengutip mungkin karena sudah berbicara dengan Pak Ketua kan, untuk Martin Paes ini tersedia pada bulan September kan. Nah, tapi kembali kepada para pemain keturunan Indonesia ini, kalau feeling saya ini tidak akan berhenti, akan semakin banyak. Apalagi nanti di level senior kan, kabarnya akan ditambah 2 pemain lagi, dan ini sangat bagus. Jadi saya pikir ya pertanyaan tentang kapan atau sampai kapan naturalisasi ya agak perlu ditanyakan juga. Atau kenapa ada juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi di level U19, buat apa juga ditanyakan. Lebih cepat lebih baik pada saat usia mereka masih muda, jadi sudah kita amankan dulu. Iya dong, kalau kita menunggu nanti mana tahu memang mereka juga membela timnas Belanda, kan sayang juga, ya kan? Dan saya pikir mereka juga punya niat untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Bahwasannya nanti mereka menjadi populer, ya itu plus point, ya kan? Tapi mereka bukan mencari popularitas. Jadi sama juga seperti di timnas senior, kita lihat begitu banyak pemain yang sekarang bisa memberikan performa mereka secara konsisten. Apalagi sekarang banyak pemain-pemain yang memang permainannya begitu stabil ya. Dan juga kan yang lucunya nih sekarang yang saya mengikuti pemberitaan di media ya, di media digital dan juga di akun-akun media sosial. Nah, saya nggak tahu ini benar atau nggak, tapi negara-negara tetangga kita juga sekarang coba untuk meniru cara kita untuk mencari pemain-pemain keturunan. Tapi mereka sangat sulit mencari pemain-pemain keturunan. Nah, inilah plus point bagi Indonesia. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini? Terakhir, Martin Paes. Martin Paes ini main di All Star Liga Amerika MLS. Jadi awalnya itu Dallasnya ngeposting, jadi by vote gitu. Main di All Star-nya by vote. Tahu sendiri kalau urusan voting supporter kita Indonesia tuh gila-gilaan. Jebret dihubungin, kita upload ke story, kita ramein apa segala macam, dan viral lah itu akhirnya di vote. Dan kalau nggak salah suaranya juga masuk ke suara yang tertinggi juga si Martin Paes untuk vote-nya buat main di MLS gitu, buat main di All Star MLS. Dan dia main, dan setelah dia main di situ, nama dia mungkin cukup dikenal di daerah Eropa. Dan akhirnya jadi ada salah satu wartawan, dia kayak model Fabrizio Romano-nya lah. Dia posting tentang si Martin Paes, bilang kalau Martin Paes sekarang lagi dikontak, lagi coba negosiasi dengan salah satu tim Serie A. Gila, luar biasa. Itu Empoli. Empoli bermain di Serie A. Dan nggak kebayang ya kalau ada J.I. main di sana. Terus ada Martin Paes juga. Cuma Martin Paes sebelnya ini belum main di timnas aja gitu. Jadi belum sah benar-benar 100%. Kalau dia udah main di timnas, rasanya udah punya kita gitu. Kalau dia main di Serie A, kayaknya Empoli bakal gue tonton tuh pertandingannya kalau misalkan ada si Martin Paes main di situ. Dan ini orang bagus banget, memang kualitasnya layak untuk bermain di Serie A. Sebetulnya kan itu nggak usah diingetin. Sebagai pelatih tim nasional, Anda punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemain nasional. Terlepas ada suntikan naturalisasi, tapi tetap Anda punya tanggung jawab meningkatkan kualitas pemain yang Tuan Yusuf bilang ori itu untuk naik level kan? Iya. Kan itu yang harus dia lakukan. Jangan mentang-mentang karena disuplai, karena disuapi naturalisasi, ya dia tenang-tenang aja, tunggu datang lagi yang baru dan sebagainya. Lalu nanti bilang karena pemain nasional kita kurang ini, kurang itu yang ori itu gitu. Karena saya mau bilang begini, kan sering kali pelatih kita harusnya bersaing dengan pelatih asing yang ke Liga 1 gitu kan. Pemain kita harus siap yang bersaing. Sekarang pertanyaan saya kepada mereka orang sepak bola yang nyuruh bersaing itu, disiapkan nggak lingkungannya itu?
Football environment-nya Environment. disiapkan nggak? Para pemain naturalisasi itu besar di sepak bola Eropa, di Belanda dalam hal ini. Mereka nggak tembus tuh yang namanya tim nasional Belanda, timnas pusat yang sekarang semifinal di mana? Di Euro kan? Tapi di kita tembus. Pemain kita nggak tembus ke tim nasional kita gitu kan? Dianggap tidak tembus gitu kan? Ini kan soal mindset aja, soal kita cara berpikir aja. Jangan suruh mereka siap bersaing tapi nggak dikasih toolnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Breaking news, Erick Thohir lapor ke Menpora, Maarten Paes membela Timnas Indonesia September besok. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar gembira tentang perkembangan kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes. Maarten Paes sudah bisa main membela Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September tahun 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito seperti dilihat di dalam tayangan Tefone. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu. Dia meminta publik menunggu. Iya, kata Pak Erick, tegas Dito. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, debutnya di timnas Indonesia masih terhalang kasus di CAS. PSSI terus berupaya agar Paes bisa segera memperkuat timnas, terutama untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keikutsertaan Paes di MLS All-Star 2024 menjadi bukti kualitasnya dan membuka peluang baginya untuk dilirik klub-klub besar di Eropa. Pertandingan MLS All-Star kontra tim terbaik Liga MX Meksiko akan digelar pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Berita selanjutnya, menghitung peluang Elkan Bagot bakal bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 meski masih panas dengan Sintayong. Pemain keturunan Indonesia-Inggris, Elkan Bagot, kemungkinan besar akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Hal ini seiring dengan potensi pergantian pelatih Timnas Indonesia dari Sintayong ke Nova Arianto. Hubungan Bagot dengan Sintayong diketahui sempat merenggang setelah sang pemain tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Hal ini mengakibatkan Bagot absen dalam skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Namun, peluang Bagot untuk kembali terbuka dengan kemungkinan Nova Arianto menggantikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto berpotensi gantikan Sintayong di Piala AFF 2024. PSSI membuka peluang untuk menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Nanti kita lihat, Nova diuji juga di kualifikasi Piala Asia U17, jadi jangan cepat-cepat tentukan, kata Arya. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 masih bersifat tentatif. Dia diwajibkan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu dengan membawa Timnas Indonesia U16 lolos ke Piala Asia U17 2024. Kinerja gemilang Nova Arianto bersama Timnas U16 menjadi pertimbangan. Nova Arianto menunjukkan performa yang menjanjikan saat melatih Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 di bawah asuhannya berhasil melaju hingga babak semifinal. Penampilan gemilang Nova Arianto bersama Timnas U16 menjadi salah satu pertimbangan PSSI untuk menunjuknya sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mungkinkah Elkan Bagot kembali membela Timnas Indonesia? Jika Nova Arianto benar-benar dipercaya menangani Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, peluang Elkan Bagot untuk kembali memperkuat skuad Garuda akan terbuka lebar. Hubungan Bagot dengan Nova Arianto terjalin cukup baik saat sang pemain masih memperkuat Timnas Indonesia U19.
Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Elkan Bagot akan kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto di Piala AFF 2024. Awalnya usulan itu dilempar netizen lewat akun Instagram sepak bola @garudarevolution.football. Bisa menjadi masukan untuk @si. Delegasikan Coach Nova untuk AFF Senior adalah baik untuk menambah jam terbang Coach Nova, tulis @garudarevolution.football. Kita punya mimpi kan suatu saat timnas dilatih pelatih lokal dan sukses besar. Inilah awal dari mimpi itu. Memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih yang dirasa mampu. Semoga Coach STY juga setuju, dan kalau dilihat dari gameplaynya mirip banget seharusnya gak ada masalah dengan hal ini. Agar Coach STY bisa fokus di timnas A karena memang jadwal King Indo sedang padat banget bosku. Postingan itu di-like lebih dari 83.000 akun hingga Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Termasuk akun Instagram Shin Tae-yong juga memberikan jempol. Tanggapan diberikan netizen dengan beragam. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Berita selanjutnya, terungkap, ada pesan khusus Erick Thohir yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun timnas Indonesia. Ada pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sementara timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, timnas Indonesia senior masih dipegang kendali Shin Tae-yong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal, pesan Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir. 1. Untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir JGA menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik, selalu melakukan perbaikan, ujar Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya, timnas Indonesia kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lainnya. Kerjasama di antara pelatih dan pemain nasional Indonesia, pungkas Indra Syafri. Berita selanjutnya, pelatih Filipina puji kehebatan timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Filipina U19, Joseph Ferre, memuji kualitas timnas Indonesia U19 jelang pertemuan kedua tim di turnamen Piala AFF U19 2024. Ferre mengakui keunggulan Garuda Muda dalam pembinaan sepak bola junior dan optimis turnamen ini akan menjadi pengalaman berharga bagi timnya. Indonesia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pembinaan sepak bola junior, kata Ferre dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa, 16/7. Sebagian besar pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 Indonesia membuktikan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang akan dipanen oleh seluruh negeri dalam beberapa tahun mendatang. Ini adalah salah satu hal yang bisa dipelajari negara kami, ucap pria yang pernah menjadi asisten pelatih di Persis Solo. Ferre menyinggung hasil Garuda Muda dalam menjalani laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Ukraina, Panama, dan Italia. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti kesiapan Indonesia untuk turnamen ini. Kita telah melihat level permainan yang dimainkan Indonesia selama beberapa minggu terakhir melawan tim seperti Ukraina, Panama, Italia, atau Jepang. Ini seperti persiapan yang bagus dan mereka bermain dengan sangat baik melawan tim-tim tersebut. Lawan kami mungkin bukan tim sekuat itu, papar Ferre. Ferre pun mengungkapkan antusiasmenya untuk bertanding melawan Indonesia di laga pembuka Grup A. Ia berharap turnamen ini akan menarik dan penuh semangat. Kami sangat senang bisa memulai pertandingan besok. Terima kasih atas semua dukungan dan kerja keras Anda dalam menyelenggarakan turnamen ini. Semoga dalam 2 minggu ke depan kita bisa menikmati pertandingan yang menarik dan penuh semangat, pungkas Ferre. Piala AFF U19 2024 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17-29 Juli. Dalam ajang ini Indonesia segrup dengan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.
Timnas U19 Indonesia sendiri akan memulai perjalanannya di turnamen AFF U19 2024 dengan melawan Filipina, Rabu, 17/7.